Dia cuma satu langkah di belakang kasih. Yang terbesar adalah kasih. Love, joy, peace, patience. Kasih, sukacita, baru damai sejahtera. Kalau orang yang bisa bersukacita dalam Tuhan, bertambah damainya. Bertambah damainya. Jadi nggak kebalik, damai dulu baru aku bisa happy. Gimana aku bisa happy kalau aku nggak damai? Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih, kita masuk ke babak terakhir di minggu ini, Sekolah Alkitab dalam sehari, Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. 3 minggu berturut-turut saya khotbah itu. Minggu lalu di Gandaria City, Jakarta Selatan, Anda dengarkan bagian mana Anda ketinggalan. Dalam gereja ini ingin sungguh-sungguh memuridkan setiap jemaatnya. Salah satu cara adalah mengajarkan Alkitab secara langsung dalam hidup Anda. Dan sedangkan kebaktian hari ini, seluruh menunya di situ, ibadah 5 kita sudah selesai sebelumnya, kitab Wahyu. Jadi ibadah 5 saya tambahkan sedikit tips praktis bagaimana hubungan nanti kita jalin dengan firman Tuhan kemudian hari. Kita sekarang akan mengcover kitab Filipi, lebih tepatnya itu surat-surat Paulus sampai 2 Timotius. Kita buka bersama-sama, ya, dan siapkan catatan atau nanti tolong difoto, silakan. Semua informasi yang saya sediakan. Filipi, kita mulai masuk ke surat-surat Paulus ini semua. Ditulis oleh Rasul Paulus di penjara rumah di Roma. Jadi Paulus nulis itu dari tahanan rumah. Rumah yang dia kontrak sendiri, dipasang tentara di situ. Dia dicekal, tidak boleh keluar. Dengan tangan dirantaikan pada tentara. Bayangkan, Filipi ini luar biasa. Paulus pun dulu pernah dipenjara di kota itu gara-gara dia menengking satu hamba perempuan yang punya roh tenung. Cikal bakal habis itu berdirilah jemaat di situ karena sipirnya bertobat segalanya. Nanti waktu dia tulis lagi surat ke sana, tapi kali ini dari Itali, tangannya itu dirantaikan pada tentara supaya nggak lari gitu lah ya. Siapa mau lari? Mungkin kalau Paulus bisa bilang begitu, menderita bagi Kristus itu kemuliaan. Dia bukan ditahan karena kejahatan, dia ditahan karena imannya. Dengan tangan dirantai pada tentara, coba bayangkan. Waktu dia di Filipi, terjadi gempa bumi waktu dia dan Silas tengah-tengah malam menyembah. Itu goncang kan karena dia dipasung belenggu, itu lebih sakit ya. Kaki, tangan itu dipasung gini loh. Bayangin itu yang namanya bahasa Ibranianya yok boyok itu. Itu yang namanya pinggulnya itu sakitnya bukan main. Tapi ini kali ini lebih ringan tapi tangan dirantaikan. Dia nulis itu dengan tangan rantai tentara. Hebat ya Rasul ini. Tapi Filipi itu justru temanya itu sangat ironis dibanding keadaannya. Pesan di balik Filipi, Yesus itu memberi kita sukacita yang tidak tergantung pada keadaan kita. How powerful the joy of the Lord is. Betapa hebatnya roh sukacita dalam Tuhan. Sukacita itu tidak ada hubungan dengan happy atau bahagia. Gak ada hubungan dengan gembira. Kita bisa berduka, berkabung karena ditinggal anggota keluarga kita yang mati. Sukacita tidak akan meninggalkan kita. Yesus memberi kita sukacita yang sama sekali gak tergantung pada keadaan kita. Dan gak berhenti di sana. Ada janji juga di Filipi bahwa Yesus memenuhi segala keperluan kita. Jadi kalau kita baca kitab Filipi itu, gak mau ya, hati kita itu rasa kayak seneng banget. Makanya itu orang sedih baca kitab Filipi. Saya sangat sarankan, ini saya kalau bisa buka preskripsi. Ya, kayak orang minum obat itu loh, makan 3 kali sehari. Minum obat ini 3 kali sehari. Oh, bacalah Filipi kalau Anda berkabung, berduka. Penuh sukacita, dan sekarang Anda sudah tahu backgroundnya sebagai siswa-siswa sekolah Alkitab dalam sehari. Anda tahu bahwa Filipi itu ditulis oleh orang yang dipenjara, difitnah. So happy kalau baca kitab Filipi itu, bener deh. Rasa hati itu kayak, seperti di hatiku tuh ada kanggurunya. Bisa lompat-lompat, doing. Kayak baca Filipi itu, is a book of encouragement bahasa Inggrisnya. Satu buku yang mendorong iman kita, yang membuat kita tuh jadi rasa, ngapain gua gelisah?
Buat apa saya sedih? Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, dan sebagainya. Saya nggak ngerti siapa yang ciptakan lagu itu, mengapa ya menciptakan yang begitu. Tapi Filipi itu kebalikannya. Aku sedih, cari Tuhan, dan aku berubah jadi orang yang paling bersuka cita di dunia. Dan Tuhan berjanji kok memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 4 dan ayat 19 saya baca sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita itu bukan saran, perintah, tanda seru di situ. Gak cukup sekali, Paulus ngomong lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu hal tentang Alkitab tidak pernah bertele-tele. Jadi kalau diulang itu berarti penting sekali. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata sekali lagi kukatakan itu namanya sukacita mesti disengaja. Sukacita itu tidak dari tubuh Adam dan Hawa. Kalau kita mau bersukacita, hidup kita tidak dimakan stres jadi depresi. Dan keluar berbagai penyakit mental. Cara melawan panic attack, serangan kepanikan, kegelisahan, dan sebagainya adalah lawan arus. Orang kalau mau ikut Yesus harus lawan arus. Arus yang paling deras itu bukan di dunia, tapi di dalam jiwamu. Betul kan? Orang itu kalau di dalamnya sudah give up, percuma segala sesuatu di luar. Apapun tidak ada obatnya. Di dalam kita nih loh, kalau sudah akhirnya runtuh, runtuhlah hidupmu. Arus paling deras itu in your flesh, di dalam dagingmu. Sebenarnya banyak orang Kristen itu tidak happy inside, karena dia tidak menemukan rahasia Paulus di Filipi itu, yaitu sukacita Kristus. The joy of the Lord, sukacita Tuhan adalah kekuatan. Banyak orang itu mengabaikan buah ini. Tahukah, di dalam dunia buah-buahan, dia juara 2 loh. Sukacita itu. Dia cuma 1 langkah di belakang kasih. Yang terbesar adalah kasih. Love, joy, peace, patience. Kasih, sukacita, baru damai sejahtera. Kalau orang yang bisa bersukacita dalam Tuhan, bertambah damainya. Bertambah damainya. Jadi nggak kebalik, damai dulu baru aku bisa happy. Gimana aku bisa happy kalau aku nggak damai? Rumahku loh, papa mamaku itu seperti Tom and Jerry. Gimana aku bisa happy? Kalau kita bisa menemukan sukacita Tuhan, nonetheless, regardless, tak peduli situasi, situasi kondisi kita, damai itu sudah jadi byproduct, pasti akan ada di sana. Makanya itu tidak tanpa tujuan. Paulus waktu diilhami Roh Kudus menulisnya buah roh sebagai berikut. Kasih, terus sukacita, dan damai sejahtera. Lalu habis itu kesabaran dan sebagainya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Salah satu cara kita bersukacita adalah counting your blessing dari Tuhan. Jangan terus iling-iling, ingat-ingatin apa yang lu dan gua belum punya. Dan saya belum miliki. Ngamuk aja isinya, kurang-kurang aja. Jangan lupa salib itu adalah plus, nilai plus. Selalu ada sesuatu yang Tuhan sudah tambahkan. Jangan minta lebih dulu, hargai itu. Thank you Tuhan. Sukacita kita tertinggi tentunya adalah namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Tiap pagi saya bangun tidur itu I'm so happy. I'm Christian. Waktu saya ngaca gitu tuh ya, mau sisiran kan. Aku orang Kristen. Hari-hari ini kata Kristen kan jadi sour. Jadi hambar, jadi kecut, jadi masam. Malu orang mengakui dirinya Kristen. Peduli amat kalau ada orang-orang yang pura-pura Kristen. Aku tetap bangga jadi orang Kristen karena kekristenan itu adalah jalan keselamatan. I'm proud to be God's children. Aku bangga. Mau orang bilang kristenisasi dan sebagainya, orang itu salah satu strategi setan membuat orang Kristen trauma dengan namanya sendiri. I am a Christian, praise the Lord. Senang aku, bangun tidur aku tahu bahwa aku kalau mati masuk surga. Bukan karena agama, tapi karena aku percaya kepada Yesus Tuhan. Dan gak hanya berhenti di situ, ada banyak hal sukacita yang lainnya yang ditambahkan. Bersukacitalah, Allahku, ayat 19, akan memenuhi segala keperluanmu. Membuat orang-orang jadi rasa guilty, merasa bersalah kalau percaya Tuhan akan memenuhkan. Seolah-olah kita ini percaya kemakmuran. Apa urusannya dengan kemakmuran? Hidup itu selalu ada dua-dua dan penderitaan. Tapi aku percaya my God is good.
Gak usah takut. Wah, percaya maunya nguntung terus dari Tuhan. Bukan. Tapi aku tahu Tuhan akan memenuhi keperluanku. Itu bukan pikiranku, itu bukan suggestion atau saran. Itu firman loh. Itu loh. Gak pernah lihat apa? Itu loh ayatnya. Allahku akan memenuhi keperluanku. Aku gak perlu depresi hari ini. Setan aja yang suka mencuri sukacita kita dengan ngomong yang bukan-bukan. Tuhan sudah meninggalkan. God has forgotten you. Tuhan sudah melupakanmu. No, beberapa hal-hal tertentu, ada hal-hal tertentu datang agak terlambat di hidup kita, tapi dalam Kristus tidak ada yang namanya telat. Tuhan itu selalu perfect in His timing. Amin Bapak Ibu. Itu kita Filipi. Baca dengan sungguh-sungguh. Bahkan di kitab Filipi diajari bukan berpikiran positif, tapi berpikiran lebih tinggi. Pikiran Kristus seperti apa? Semua yang benar, semua indah, layak dipuji, pikirkanlah. Haleluya. Oke, kita ke kitab Kolose. Surat Kolose penulisnya tetap Rasul Paulus, dan juga di penjara rumah di Roma. Jadi di rumah yang sama, rumah kontrakan yang menjadi rumah tahanan. Rasul Paulus menulis surat ke jemaat di Kolose. Ya, di Kolose itu ada tokoh-tokoh seperti Epafroditus dan sebagainya. Setiap gereja itu ada sejarah indah gimana tuh Paulus dalam perjalanan misionarisnya suatu hari ke sana, pertama, kedua, dan seterusnya. Itu berdirilah gereja-gereja baru. Ibadah sebelum ini tadi saya jelaskan panjang lebar, sampai overtime lagi, maaf. Saya impartasikan bahwa gereja itu ide Tuhan. Bahwa berdirinya gereja-gereja itu bukan ide manusia. So kalau itu manusia, tidak mungkin berhasil. Dan salah satu gereja yang berdiri itu sebenarnya ada yang sangat-sangat kuat di zaman Paulus waktu itu adalah di Kolose. Di dalam Kolose, kitab Kolose, Paulus menekankan sesuatu. Dan ini pesan utama surat ini, yaitu Yesus mengingatkan kita. Orang-orang yang sudah percaya maksudnya. Agar kita sungguh-sungguh berakar dalam pengajaran yang sehat dan seimbang. Tuhan mau lewat kitab Kolose ini, Yesus ingin menanamkan roh pengenalan Allah yang benar dalam diri kita. Pengetahuan itu penting loh Bapak Ibu. Yang penting pokoknya buahnya, yang penting hatinya. Pengetahuan itu penting. Pengetahuan belaka tidak tentu orang kenal Allah. Hanya karena kita tahu tentang presiden kita, bukan berarti kita sungguh-sungguh mengenalnya. Kita tidak tahu segala sesuatu kesukaannya. Tapi semua pengenalan pasti melibatkan pengetahuan. Istri saya sangat kenal saya. Pengetahuan istri saya tentang saya banyak benarnya. Kalau mau tahu tentang saya, tanya istri saya. Gitu kan? Jadi pengetahuan itu penting. Karena itu bagian dari pengenalan. Gimana kita bisa kenal Tuhan? Gimana kita bisa tahu tentang hidup kita? Kalau pengetahuan kita nggak benar tentang Tuhan Yesus. Jikalau di dalam diri kita masih ada hal-hal tertentu yang menentang roh pengenalan akan Allah. Yesus sih iya, tapi Yesus tidak punya kata terakhir di hidupku. Aku percaya Yesus tapi masih percaya superstisi juga. Aku percaya Yesus tapi kalau soal keluarga aku lebih tahu lah apa yang kita butuhkan. Nggak betul tuh. Istri kok tunduk sama suami uang penghasilanku lebih besar. Aku lebih pintar. Aku dari keluarga ningrat, suamiku itu sebenarnya diangkat. Nggak betul itu, kepalaku adalah suami. Sekarang zaman emansipasi. Aku di feminis. Christian feminis. Feminis Kristen. Ya itulah masalahnya orang kan. Soal hubungan besan, hubungan menantu, in-law, hubungan kandung, suami istri, semuanya itu kita itu dalam keluarga, belum dalam kerja, belum dalam yang lebih, dalam hal-hal lain yang lebih luas hidup kita, yang melibatkan orang banyak. Kita itu banyak kompromi dalam kepercayaan, keyakinan, kita tuh banyak kompromi dalam apa yang kita anggap benar. Sebenarnya kita belum tunduk benar pada firman. Makanya nggak bisa ada buah.
Kalau kita nggak berakar, gimana buah bisa bermunculan? Tuhan nggak bisa berbuat banyak di hidup seseorang, karena dia itu masih banyak kompromi percaya. Yang dia percaya itu banyak hal tidak teruji dalam firman. Makanya itu Yesus lewat Kolose itu benar-benar mencuci otak mereka. Ini brainwash yang benar. Mereka harus tertanam sungguh berakar pada pengajaran yang sehat dan seimbang. Makanya itu saya mau bacakan ayat emasnya supaya Anda lebih mengerti maksudnya. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi surat Kolose kepada orang Kristen, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk tetap di dalam Tuhan harus berakar. Apapun tidak berakar, itu gampang tercabut. Dan apapun yang tidak punya fondasi yang kuat, gampang goyang. Anda lihat gedung pencakar, itu jangan kau lihat tingginya gedung itu. Di bawah mungkin sama tingginya, tapi di bawah tanah namanya paku bumi. Untuk bisa menjadi 101 di Taipei itu, 101 levelnya, ya, 101 tingkat, itu aduhai di bawahnya. Kalau rumah itu tidak dibangun di atas dasar yang solid, kena banjir badang, kena badai taufan, terbang dia. Kalau dibangun di atas dasar pasir, Tuhan mau kita berakar pada pengetahuan yang kuat. Itu salah satu alasan juga kenapa saya sebut ini sekolah Alkitab dalam sehari, karena saya tahu sebagian besar Anda toh tidak akan pernah sekolah teologi, tidak perlu sih. Tapi Anda perlu mengenal Alkitabmu dengan benar, karena ini zaman yang makin hari makin sesat. Dan lucunya sekarang itu banyak maling teriak maling, sesat teriak sesat. Tapi Anda harus kuat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Stay. Tetap di dalam Dia itu harus berakar. Tapi ini semua kesadaran ya, saya akan berusaha semampu mungkin, sebisa mungkin, mengajarkan demikian rupa. Kita ini seperti sekolah Alkitab dalam 3 minggu, tapi kalau Anda akhirnya tidak menyaksikan salah satu, ya saya nggak bisa paksa. Tapi kalau kita sadar itu baik untuk kita, Anda tidak akan buang-buang kesempatan. Sungguhan. Tujuan, suka tidak suka, kami sebagai gembala, kita harus benar-benar memberikan pada Anda pengajaran yang seimbang. Tidak melulu pengajaran-pengajaran yang menjawab kebutuhanmu saja. Tapi Anda harus punya pijakan kaki yang kuat. Ini semua adalah tanggung jawab kami. Dan juga tidak hanya memberikan seperti seminar, ceramah seperti seminar. Tapi saya kasih ayat-ayat emas supaya bisa dikupas. Supaya bisa langsung relevan. Untuk bisa mengimbangi kayak begini itu. Demi supaya pengajaran itu sampai ke hidupmu itu penuh dengan persiapan. Saya tidak ngomong gini hanya untuk saya. Tapi untuk semua hamba-hamba Tuhan yang memberimu makan. Yang kami izinkan naik ke atas sini. Khususnya in-house speakers, khususnya gembala-gembalamu sendiri yang ada di dalam tubuh GMS ini. We do our best supaya Anda kenal Tuhan Yesus. But you have to do your part. Anda harus lakukan bagianmu. Anda juga harus menggali. Nangkep. Ya. Karena kalau tidak berakar, susah Anda akan tetap di dalam Dia. Sukar. Sedangkan Tuhan itu masih mau berbuat banyak di dalam kehidupanmu. Makanya lanjutkan. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini tujuan akhirnya berakar, itu dibangun. Tuhan mau membangun sesuatu dengan hidupmu dan keturunanmu, dengan bisnis yang kau miliki. Don't worry. Tuhan tidak minta your money. Tuhan akan ajari Anda bagaimana mengelola kehidupanmu dan semua talentamu. Tuhan itu ingin dilibatkan karena Tuhan saja yang bisa membangunmu secara kekal. Dan apa yang kau miliki secara sementara itu bisa bersama Tuhan penuh makna. Business, parenting, keluarga kita, persahabatan, pergaulan. Tuhan itu ingin membangun sesuatu yang lasting with you. Sesuatu yang sifatnya itu permanen dengan Anda. Sesuatu yang bisa dinikmati untuk waktu yang lama oleh banyak orang sesudah Anda. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah. Paulus itu punya hati gembala, sekalipun urapannya rasul. Dia secara jabatan gembala sidang. Tapi secara fungsi itu, an apostle, seorang rasul. Karena dia membapai banyak gereja.
banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi I love this man of God ya. Dia punya anointing. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan tentang Rasul Nabi sedikitlah sekilas, tidak mencukupi, tetapi cukup untuk sekian dulu hari ini. Benar-benar hatinya itu gembala. Jadi hati gembala, waktu saya sebagai gembala sidang baca gini itu saya ngerti. Hati-hati itu ketar-ketir seperti ngirim anak sekolah luar pulau, luar kota, luar negeri. Tahukah setiap kali doa berkat ibadah seperti ini itu ya, orang berkata ngapain sih doa berkat itu, apa gunanya? Kalau bisa segera aja langsung ke parkiran daripada antri. Waktu doa berkat itu Anda akan merasakan hati gembala. Gembala sidang dan gembala agung pada saat itu. Itu kayak seperti ngutus Anda hari Senin ke tempat kerja itu, kami itu ketar-ketir. Saya buka kartu. Will you be faithful? Nanti waktu Anda parenting itu nanti Anda ajari yang salah atau Anda teruskan nafas kami. Nafas pengembalaan ini ajarkan kebenaran. Kami itu ketar-ketir. Yang pacaran-pacaran itu nanti benar nggak? Di tempat terang atau remang-remang? Setiap kali doa berkat itu ya. Hati gembala. Ini gembala ngerti. Hati gembala. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dan palsu. Menurut garis bawahi, ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ada dua kategori, nanti saya jelaskan. Ajaran turun-temurun. Katakan ajaran turun-temurun. Katakan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus gini. Nah, sekarang saya jelaskan. Ajaran turun-temurun bedanya apa sama roh-roh dunia? Roh-roh dunia itu apa yang Anda lihatlah kalau Anda scroll sana-sini kan kelihatan dunia ini ke arah mana. Nampak sekali lah, sungguhan. Mau yang politik kek, perang antar negara lah. Kita kan lihat selera dunia. Kemana? Bias-biasnya, subjektif-subjektifnya orang-orang di dunia itu kelihatan banget. Ya. Jadi dunia ini memang sudah kelihatan ke arah antikristus. Kita sekarang lihat apa yang tren di dunia itu sudah rasanya nggak bisa ditahan untuk waktu yang lama. Itu cepat lambat seperti bendungan yang jebol. Bam, semuanya. LGBTQ dan sebagainya. Udah kelihatan. Roh-roh dunia itu. Dan roh-roh dunia ini juga bicara tentang religious spirits. Roh-roh agamawi. Kalau enggak kuat ya, mungkin enggak Anda, keturunan Anda akan dicolong, akan kecolongan nanti di anak cucunya. Saya enggak ngomong ini untuk nakut-nakuti, tapi supaya kita persiapan diri. Ngapain takut? Saya enggak takut. Because I'm ready. I make others ready. Aku membuat orang lain siap. Are you ready? Apa yang Anda hadapi ini bukan darah dan daging, tapi roh-roh jadi udara yang tahu gimana menipu manusia ribuan tahun. Dari Adam dan Hawa. Apakah Anda penuh dengan firman? Penuh dengan Roh Kudus hari ini? Roh-roh dunia itu syarat dosa. Beneran, zaman sekarang itu apa yang dulu jadi tabu 10 tahun lalu, jangankan puluhan tahun, sekarang jadi biasa. Jadi biasa. Ajaran turun-temurun agak beda dengan roh-roh dunia. Kenapa dia disebut dulu? Ini bukan soal agama. Ajaran turun-temurun bukan soal ilah-ilah masa kini. Salah satu ilah masa kini yang kelihatan sekali adalah roh materialisme. Makanya bedanya tadi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus itu bukan crazy rich. Tuhan Yesus itu holy rich. Not crazy. Holy. Dan dia memberi kita pandangan yang seimbang tentang apa itu berkat. Berkat itu bukan hanya materi, termasuk materi, tapi bukan hanya itu. Materi justru menduduki posisi yang sekian. Yang pertama itu, buah-buah roh dulu. If you're really rich, you're rich in the fruits of the Spirit. Kalau Anda baca ajaran turun-temurun ini sama bahaya atau lebih bahaya dulu. Ini namanya pikiran-pikiran superstisi dan tradisi yang menentang firman Tuhan. Di dalam diri kita itu ada kubu-kubu. Kubu-kubu yang tidak runtuh. Kubu-kubu itu kalau tidak tunduk sama Tuhan, itu akan jadi permainan bulan-bulanan setan di situ. Apakah itu ajaran turun-temurun yang simple ya? Misalnya. Ini saya sudah sebut berkali-kali, mungkin saya perlu cari ilustrasi yang lain. Salah satu yang pernah saya sebut adalah ulang tahun jangan lebih pagi dirayakan. Kalau tanggal 20 jangan 19, nanti matinya cepat nanti. Tunjukkan saya ayatnya.
Kalau itu bukan ayat Tuhan, saya tidak mau percaya. Saya jadikan itu pikiran sekuler. Boleh punya pikiran sekuler. Orang Kristen boleh, sebab kita dalam Kristus boleh. Itu anggaplah itu pikiran sekuler, artinya itu ilmiah. Tidak ilmiah kok. Berapa banyak orang yang mati muda dirayakan tepat waktu, ya kan? Aku habis berkabung. Waduh, takut. Baru punya bayi. Aku tidak mau ketemu. Supaya nanti jangan sampai ketularan mati. Apa hubungannya? Berapa banyak orang mati, tidak pernah ketemu orang mati. Mati sendiri. Itu. Ayo benar gak? Tidak pernah kau bantu, tidak pernah dibantu siapa-siapa, yang mati itu. Karena hubungannya. Ajaran-ajaran ini adalah ajaran turun-temurun. Dulu waktu kecil, waktu saya makan, ya saya nggak mau sebut siapa, tapi yang pasti bukan papa mama saya. Mama saya sudah percaya Tuhan. Ya, percaya Tuhan. Nah, jadi, ada mungkin orang lain kerabat-kerabat, waktu saya makan tuh nggak habis tuh. Karena, kamu kalau nggak habisin tuh nasi, nanti besok istrimu, saya dulu nggak ngerti kata ini di bahasa Surabaya. Tapi akhirnya saya paham juga nanti. Bure. Tahu bure itu apa? Kasihan orang-orang yang nonton dari luar kota. Nanti, istrinya apa tuh bure itu apa? Totol. Bopeng. Bopeng itu apa? Ya pokoknya nggak mulus itu loh, apa namanya? Mukanya lobang-lobang, geronjalan. Gak pernah tahu siapa tante di sini yang ngomong gitu. Haleluya. Berapa kali sih saya tidak selesai makan? Memang itu tidak baik ya, jangan dicontoh. Untuk dulu kecil kan saya mungkin manja gitu ya. Anggaplah saya waktu itu belum putongse, belum dewasa. Berapa kali juga gak masalah kok. Irene Safira tidak boleh. Istri saya enggak begitu kok. Come on lah, itu yang harmless ya, kedengarannya kayak nggak ada salahnya lah. Janganlah, kalau itu sesuatu yang bukan kebenaran jangan kau beritakan. Ngapain sih? Itu mengganggu loh, itu membuat orang jadi bingung. Orang-orang bayi rohani jadi bingung. Anda jadi akhirnya salah bukan karena cerita Anda. Karena cerita Anda itu enggak ada ilmiahnya, apalagi kerohaniannya. Tapi Anda kan salah membuat orang yang lemah imannya goyah. Gara-gara kelakuanmu. Dan Anda jadi penyandung. Saya ini punya anak perempuan. Dan saya sangat dekat dengan anak perempuan saya. Anak pertama. Ya, lebih lama kenal saya. Jadi, dalam hati saya itu dulu, saya waktu zaman dulu malah masih kecil. Tapi lucunya semakin dewasa, saya semakin ready. Waktu kecil dulu tuh saking dekatnya. Waktu saya pernah punya anak pertama kali, tidak pernah sangka kalau bisa cinta seorang manusia. Saya pegang dia itu masih gendong gini loh. Dengan kepalanya itu rambutnya kayak helm gitu. Saya angkat dia cabi gini. Terus saya pernah ngomong waktu kecil. Kok bisa ya, aku tidak pernah rasa cinta sama orang itu kayak gini itu rasanya. Saya angkat dia. Setiap anak juga saya angkat. Ya, anak kedua tuh saya angkat, tambah berat. Semakin tua dan anak saya yang kedua juga cowok kan, tulangnya lebih besar. Jadi anak yang pertama dulu, waktu saya angkat itu. Jadi waktu saya baca Alkitab selalu saya skip. Karena seorang laki-laki dan perempuan, mereka akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu. Saya bilang, no. Semua ayat aku terima kecuali itu. Meninggalkan orang tuanya? Oh, nehi, kusi-kusi. Ayat itu saya tidak mau. Ayat lainnya boleh. Ayat itu tidak mau. Tuhan berkata, maka ada kubu di dalam sini, maka berkatku akan kutahan. Dalam hidupmu, dalam hidup siapa yang bersangkutan. Tidak akan ada berkat mengalir. Kalau kamu tidak tunduk, itu jadi belenggu kubu. Bukan ajaran turun-temurun. Tapi sudah ada di dalam benakmu. Yang sudah turun, bukan temurun ke anak cucu, orang belum punya anak, atau belum punya cucu. Tapi itu turun ke sistem percayamu, sampai mendarah daging dalam dirimu. Pokoknya aku percaya Tuhan kecuali ini. Tuhan berkata, maka aku berkati kamu semua kecuali itu. Gak menang gak sama Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan soalnya. Paham maksud saya ajaran turun-temurun? Semua yang kau percaya di sini yang bukan firman. Malahan yang menentang dan membelokkan firman, hati-hatilah. Tidak akan kau lihat berkat Tuhan. Tapi bisa-bisa kau akan lihat perbuatan setan di area itu. Jangan main-main dengan kepercayaan. Kita masuk surga itu karena percaya. Kita juga kesleo karena salah percaya.
do not no play-play ya. Orang Singapura gitu ya. You no play-play ya dengan percayaannya. Amin Bapak Ibu. Semoga Anda tidak kena ajaran turun-temurun. Makanya dari sini di gereja ini kita mengusahakan firman itu protein semua. Kenapa? Bukan firman yang entertaining meskipun ada entertainment value-nya. Tapi firman yang mendewasakan. Mengapa? Karena kami, para gembala dan penggembala gereja ini, ingin melihat jemaatnya mengalami tahun kemenangan. Dan mengalami berkat Tuhan sampai yang jauh pula berkat internasional. Jangan lupa tahun ini. Supaya apa-apa itu hidup Anda diangkat. Hidup Anda diluputkan. Negeri kita, negara kita diluputkan. Dan diberkati oleh Tuhan. Tapi untuk itu terjadi, tidak boleh kita kompromi. Ajaran turun-temurun harus kau patahkan. Tradisi-tradisi, ritual-ritual, apalagi yang ditentang oleh Kristus, yang menimbulkan, yang mengizinkan mistis, yang mengizinkan bukan hanya mistis, tetapi juga okultisme di dalamnya. Penyembahan-penyembahan yang Tuhan larang, karena itu bukan Tuhan. Yang sifatnya berbicara, berdialog dengan orang mati, contohnya itu harus patah. Ajaran turun-temurun itu kutuk keturunan. Itu harus kau patahkan sebelum itu masuk kepada turun-temurun di bawahmu. Dan roh-roh dunia, itu dua kategori. Yang satu dari luar, yang satu dari dalam dirimu dan diturunkan dari keluargamu. Yang satu itu dari tren dunia yang Anda bisa lihat di sosial media. Be careful these two. Berakarlah. Kata Paulus di Kolose, Yesus sedang menanam jemaatnya satu-satu. Makanya itu saya sekarang yakin orang tertanam dalam gereja lokal yang sehat, itu kehendak Tuhan dan itu berkat. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi ya. 1 Tesalonika. Tetap Rasul Paulus yang tulis, tapi kali ini dari Korintus. Pesan di 1 Tesalonika, Yesus itu memelihara hidup kita. Dan mempersiapkan kita untuk kedatangan yang kedua kali. So it's very beautiful di 1 Tesalonika itu. Sambil saya buka ya. Di 1 Tesalonika itu diajari kalau diingatkan. Yesus mengingatkan kita, mengingatkan jemaat bahwa dia akan datang kembali. Jadi 1 Tesalonika itu ada juga nasihat supaya hidup kudus. Dan juga ada tentang kedatangan Tuhan. Termasuk pesan untuk orang yang sedang dalam perkabungan. Bahwa suatu hari kita akan reuni. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Mendahului kita jikalau kita masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Mereka dulu yang akan istilahnya ketemu Tuhan. Yang akan menerima tubuh kemuliaan. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus di 1 Tesalonika, dia memelihara hidup kita sekarang dan mempersiapkan kita untuk kedatangannya kedua kali. 1 Tesalonika ini mengingatkan jemaat, He is coming back. Sekalipun bukan kitab wahyu, dengan semua interpretasi yang boleh terjadi, dengan semua tafsiran-tafsiran, asal semua itu berpusat pada Kristus, semua tafsiran itu mengingatkan kita, jangan main-main dengan kehidupan, Tuhan akan datang kembali. Dan at least paling tidak kita semua akan mati dan kita tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Dan di 1 Tesalonika Tuhan ingatkan jemaat agar kita semua mempersiapkan untuk kedatangannya. Ya. Dan at least paling tidak kita juga mempersiapkan untuk hari kematian kita. Jangan diharap cepat datang, ya, panjang umurnya saya doa, tetapi kita tidak boleh tutup mata. Kita tahu hal itu bisa terjadi setiap saat dalam hidup kita. 1 Tesalonika mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti tiba. Kalau kedatangan Tuhan kedua kali sudah dijanjikan. Tapi kalau sebelum itu kita mati dulu, Tuhan akan datang kepadamu. Lebih tepatnya, Anda yang datang ke Tuhan. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan. Makanya itu di 1 Tesalonika pasal 5, ayat 23 dan 24, saya ingin mengingatkan, mengapa Tuhan kok membentuk anak-anaknya yang sungguh. Sebab anak-anak gampangan tidak akan disesah. Tapi anak-anak yang sah akan disesah. Mengapa kok diantara kita itu kita merasa kita dibentuk, ditempa ya. Makanya jangan menolak pembentukan karaktermu. Jangan menolak kalau Tuhan keras sama Anda seolah-olah. Karena Allah sedang mempersiapkanmu untuk kedatangannya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kalau Anda baca
di kalimat pertama, semoga Allah damai sejahtera, ada lagunya. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Ini dari kitab Wahyu, campuran Tesalonika, dibikin jadi satu lagu. Maranatha artinya Yesus datang. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Semoga Allah damai sejahtera, coba lihat kalimat ini, menguduskan kamu seluruhnya. Kata menguduskan kamu seluruhnya itu menguduskanmu through and through, bahasa Inggrisnya. Yang artinya lagi dan lagi. Cukup Tuhan, kadang-kadang kita teriak sakit Tuhan, lagi dan lagi, terus dikosek sama Tuhan. Kayak terus diproses. Gak cukup sekali, diproses lagi. Seperti kalau Anda membuat roti, tepungnya itu digebuk lagi. Nggak bisa digebuk sekali. Mau Mike Tyson yang gebuk kayak. Mau waktu digebuk sak mejanya runtuh kayak itu harus digebuk terus. Atau kalau orang bikin bakwan atau bikin meatball. Untuk bisa kenyal, untuk bisa enak. Dipukuli terus, buk. Kenapa Tuhan terus pukuli aku di area itu sampai aku nyerah? Why ya Tuhan? Makanya luluslah kalau Tuhan bentuk. Pahami maksudnya, jangan marah. Ada orang Kristen itu yang gak kenaan. Jangankan Tuhan. Sama manusia aja dikasih pesan keras, diingatkan secara pribadi atau dari mimbar. Asal kerasnya itu bukan muring-muring tanpa tujuan, tapi keras itu bukan marah-marah. Keras itu kontennya. Kalau kita dikasih suatu tantangan iman, dikasih firman yang mengoreksi kita, firman yang membetulkan kita, jangan kita ngambek sama gembalanya. Jangan kita marah sama pemimpinnya. Dan jangan kita marah sama Tuhan. Sebab Allah kalau menguduskan seseorang itu stylenya, caranya itu true and true. Kepuk terus, diantem terus. Di area itu. Semoga, kata semoga itu harus terjadi, harus cepat. Jangan lambat, karena itu proses yang harus kita lalui. Memang diselamatkan tuh langsung ketika kita percaya. Tapi mengerjakan keselamatan setelah kita selamat, Tuhan akan mengerjakan karakter kita. Supaya 3 hal ini terpelihara sempurna. Roh, jiwa, tubuh. Supaya kita sama Tuhan, roh itu kan gak kelihatan. Di dalam diri kita. Waktu kita mati itu roh yang pergi ke Tuhan. Badan kita, debu jadi debu, abu menjadi abu. Supaya roh kita sama Roh Kudus itu menyatu, 1 Korintus 6. Barang siapa mempersatukan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Karena itu janganlah kamu hidup dalam percabulan. Tidak tahukah kamu, kalau kamu menyerahkan anggota tubuhmu pada pelacur, kamu menjadi satu roh dengan dia. Gak ada orang cuman berhubungan badan. Setelah itu hidupnya gak keruan. Gak bisa. Ini juga sedikit saya tambahkan pesan ekstra. Hubungan seks itu rohani loh. Gak bisa. Sekalipun seorang laki-laki menyembunyikan perselingkuhannya. Dia pulang ke rumah seolah-olah suami yang setia, asal kasih makan dan kasih nafkah. Nggak bisa, cepat lambat. Rohnya perempuan, dengan siapa dia tidur, itu akan keluar dan nampak manifest dalam semua sifatnya berikutnya. Dia akan self-destruct, akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak selesai dan come clean dan sungguh-sungguh mengaku itu di hadapan Tuhan Yesus dan minta dilepaskan oleh Roh Kudus. Roh kita itu milik Tuhan. Supaya kita itu benar-benar sama Tuhan itu sampai, saya itu punya satu goal. Goal saya itu, kalau secara korporat kita gereja itu 1000 gereja, 1 juta murid kan. Goal pribadi saya satu, menjadi seperti Kristus. Itu goal pribadiku. Dan saya hanya bisa menggenapi urapan korporat kalau saya meningkat secara urapan pribadi. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya punya goal suatu hari. Pokoknya saya dengan Tuhan itu, pokoknya saya jadi nurut 100%. Belum sih. Pokoknya sama Tuhan itu jadi peka dan nurut 100%. Sudah tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi resistensi di dalam diri saya. Perlawanan. Saya belum sampai taraf itu. Tidak ada perlawanan sama Roh Kudus itu. Saya itu masih alot kadang-kadang. Dan Tuhan tahu. Masih bodoh lah seperti keledai, seperti bagal. Roh kita itu so pure, murni. Itu yang lahir baru.
tubuh kita sama. Kalau kita percaya Tuhan, nggak beda. Tapi sesuatu itu dihidupkan, itu our spirit. It's so precious. Itu yang akan go to God nanti. Itu yang akan pergi ke Tuhan. Jiwa kita itu adalah kemauan kita, kehendak kita, imajinasi, pikiran, kreativitas, perasaan kita, feeling kita, emosi kita, emoji kita. Itu jiwa. Saya mau jiwa saya itu selaras dengan Tuhan. Enak ya kalau benar-benar selaras ya. Tuhan tuh bisa pakai perasaan saya. Bayangin kalau saya bisa merasakan Tuhan, merasakan apa yang bukan kehendak Tuhan. Saya bisa peka dalam segala perkara. Dan kehendak saya itu loh, kehendak pribadi saya, itu benar-benar diserahkan. Itu jiwa. Dan Tuhan bahkan membentuk sampai tubuh loh. Jangan bilang, oh badanku gak penting, yang penting hatinya. Badan kita memang akhirnya akan basi, akhirnya akan mati, akhirnya akan dikuburkan, kembali menjadi tanah. Tetapi akan diganti tubuh kemuliaan. Kalau badan itu tidak penting bagi Tuhan, Tuhan tidak akan kasih tubuh kemuliaan. Alangkah baiknya kita gentayangan di sorga. Kita semua akan punya tubuh kemuliaan. Korintus 15. Badan itu penting. Makanya Roma 12 berkata, persembahkan tubuhmu, inilah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Rohnya sih mau, tapi tubuhnya lemah. The spirit is willing, rohnya bersedia, tapi dagingnya itu penuh kelemahan. Aku itu kecanduan vaping. Ya sudahlah, yang penting Tuhan ngerti hatiku. No, Alkitab mengatakan untuk mempersiapkanmu di hari kedatangan Tuhan. Tuhan kan drill terus sampai Anda lepaskan vaping itu. Enggak apa-apa kan, yang penting kan cuman itu kan badan. No, sekalipun tubuhmu enggak kau bawa nanti kalau mati ya sudah. Atau kalau Tuhan datang, Tesalonika berkata, dalam sekejap mata kita akan diubahkan, transformasi. Dalam sekejap kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tapi terdahulu yang orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus. Baru kita yang hidup yang menyaksikan kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan akan terus true and true sampai Anda lepas nikotin. Lepas pornografi. Mulutnya tidak lagi sumpah serapah. Tangannya tidak lagi pukul istri. Tuhan itu akan kepo, bukan kepo, karena Tuhan berhak kalau kita kepo. Tuhan itu akan terus urusi urusan pribadimu sampai tubuhmu memuliakan Kristus. Berbahagialah kalau Anda dibiarkan sama Roh Kudus dan sama gembala Anda atau penggembalaan atau gereja Anda. Berarti Anda adalah anak gampang yang tidak tentu harus Tuhan akui kemudian hari nanti di akhirat. Jadi kalau Anda dikejar terus, ayo lepaskan ini, kamu jangan ini. Istrinya juga protes keras. Papa berhenti merokok. Berhenti minum. Karena minum bukan lagi minum hanya untuk secara sosial, tapi dia sudah kecanduan, dia suka itu. Papa berhenti mabuk. Itu Kristus bicara lewat anakmu. Dan kalau penggembalaannya itu mendidik Anda, ketahuan misalnya, lalu Anda dikasih sanksi pelayanan. Emangnya pelayanan cuma di sini? Kalau sampai Anda ke gereja yang membiarkan, gereja itu salah, Anda juga salah. Tapi kalau Anda berada di gereja yang mau itu ditanggulangi, Anda harus menang atasnya. Berbahagialah, berarti Anda masih dianggap anak-anaknya Tuhan yang sejati. Amin. Karena tujuannya adalah semoga roh, jiwa, dan badanmu, tubuhmu. Kalau terus sama Tuhan dididik dan dididik terus di area itu, bersyukurlah, kau harus menang. Kalau tidak menang, jangan mati. Takutlah mati. Saya mau menghadap Tuhan itu pakai pakaian. Alkitab mengatakan dengan jelas, ada orang diundang ke pesta, Tuhan memberi perumpamaan. Ada yang compang-camping, saya tidak mau loh. Apakah kau dan aku kira akhirat itu pokoknya just by grace? Yes, of course. Itu yang membuat kita diterima dalam kerajaan sorga. Tetapi kenapa sekarang the same grace, kasih karunia yang terima itu, obrak-abrik hidup kita, dirombak total. Why? Karena sekalipun Tuhan menerima kita apa adanya, kita tidak boleh asal-asalan karena dia adalah Tuhan. Karena kasih karunia yang menerima kita, kasih karunia itu juga akan menyempurnakan kita. Tuhan tidak nunggu kita sempurna baru kita selamat. Selamat itu pada saat kita percaya, lihat itu penyamun di samping Kristus.
Tapi kalau engkau sungguh-sungguh selamat, dan tidak seperti penyamun itu yang langsung mati malam itu di Firdaus, jangan terus kita beralasan berkata, Tuhan terima aku apa adanya, merokok terus. Tuhan terima aku apa adanya, narkoba terus. Tuhan terima aku apa adanya kok selingkuh terus. Jangan bawa nama Tuhan. Kalau Anda masih mau dan berniat dan senang hidup di dalam dosa, dan Anda merasa, gua mau gitu, lu mau apa? Jangan bawa nama Tuhan. Sebab ketika kau berkata, Tuhan kau terima aku, Anda telah memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Tambah satu dosanya. Tambah satu pasal. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Amin. Tuhan itu mau kita tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh combang-camping. Saya ngomong sama Tuhan begini, saya pernah doa. Anda boleh tiru, silahkan, tidak apa-apa. Tuhan, jangan sampai ya, sama saya itu ada perhitungan susulan ya. Saya mau Tuhan dalam kehidupan Philip. Saya ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan itu tolong ya, gembleng aku, terus sakit pun pokoknya kasih aku ketabahan. Hajar aku di hidup ini, sebab aku tidak mau ada perhitungan susulan di akhirat. Kalau saya mati, kita semua pasti, saya mau it's a finish life. Hidup yang sungguhan finish. Jangan sampai ketika ketemu, mari kita hitung. Mati aku. Sudah tidak bisa kembali lagi soalnya. Sebelah sisi sini. Makanya kalau Anda lihat ada orang jahat, hidupnya enak. Kita tahu ulahnya. Kita tahu dia sudah merugikan apa. Dan seolah kita jadi malah justru kepancing. Kita jadi iri dan marah sama Tuhan. Gak fair, Tuhan gak adil. Loh, tunggu dulu. Kita itu kan cuma hidup sekian. Tuhan tuh lihat segini. Saya justru ngeri untuk orang itu. Kalau hidupnya aman. Padahal kita tahu dia gak bertobat dari kejahatan. Mati dia. Detik dia mati, orang bisa berkata telah berpulang ke rumah Bapa atau telah meninggal dunia dengan tenang. Don't believe a thing apa yang Tuhan orang tulis. Karena firman menulis orang itu langsung dibawa, diseret ke penghakiman Allah. No turning back, gak bisa balik. Saya ngomong sama Tuhan, hajar aku Tuhan, hajar Philip Mantovani di hidup ini. Ada sesuatu, tolong aku tuh dicing, bahasa Surabaya. Tolong aku itu benar-benar dikejar sama Roh Kudus. Sampai kalau Tuhan gak suka, bilang gak suka. Benar-benar habiskan aku. Supaya nanti suatu hari aku ketemu engkau. Aku gak ada apa-apa lagi plus yang harus dipertanggungjawabkan. Aku tinggal terima pahala atau pahala yang gak jadi, terserah Tuhan pokoknya. Aku cuma tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi karena itu jangan iri sama orang jahat yang seolah-olah tidak apa-apa. Sebab Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi. Saya tidak mau ketemu seorang hakim waktu saya ketemu Tuhan. Saya mau ketemu seorang juru selamat. Amin? I hope make sense ya saya sampaikan. Lanjut dikit dan akhirnya saya overtime juga habis ini. Gak apa-apa lah, ngomong sama kanan kirinya overtime gak apa-apa, gembalanya. 2 Tesalonika, cepat aja. Penulisnya adalah Rasul Paulus di Korintus. Beberapa bulan setelah 1 Tesalonika, dia tulis Tesalonika kedua. Pesan yang dibawa adalah, dalam hal ini Yesus mengklarifikasi kebingungan tentang kedatangannya yang kedua kali, dan ia menekankan tanggung jawab kita. Jadi, orang-orang di Tesalonika itu banyak yang percaya, ada guru-guru palsu lah yang ngawur ngomongnya. Yesus sudah datang, jadi sekarang ini kita sudah hidup di zaman milenial, gitulah kira-kira. Belum. Ya, belum. Itu sama dengan orang yang berkata, Michael Jackson masih hidup, Elvis masih hidup. Karena mereka terobsesi dengan selebriti ini. Ada orang-orang Kristen yang terobsesi dengan kedatangan Tuhan, kok tidak datang-datang, akhirnya mengubah pendirian. Siapa tahu, kita ini sekarang sudah hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Belum. Hanya karena dia tidak datang, belum datang, bukan berarti dia tidak datang. Atau tidak akan datang. Tentang kedatangan Tuhan kita, ayat 2 Tesalonika 2 ayat 1-3. Tuhan kita Yesus Kristus dan keterhimpunnya kita dengan dia. Kata terhimpunnya kita dengan dia itu bicara tentang rapture. Tentang kedatangan Tuhan itu bicara tentang kedatangan kedua kali. Kalau Anda masih ingat pengajaran saya tentang kitab Wahyu, Anda tahu bedanya. Kedatangan Tuhan. Tapi sebelum itu akan ada rapture. Gereja-gereja Tuhan atau terhimpunnya orang-orang benar. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana, jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah didengar, yang akan didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ini lagu Pentakosta lama. Ya, kedatangan Tuhan sebelumnya akan ada kenaikan,
rapture, gereja-gereja Tuhan diangkat. Orang-orang benar lenyap di atas muka bumi. Bertemu dengan Kristus menyongsong dia di udara. Terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Tidak usah terlalu overreacting, lihat sekarang perang Iran segala. Waduh, kiamat-kiamat. Iya, semakin dekat. Belum. Kita tidak tahu kapan pengangkatan itu sendiri. Tapi masih ada penggenapan-penggenapan nubuatan. Bekerjalah dengan tertib. Beritakan Injil selagi bisa. Kasih orang di kanan kirimu. Jangan-jangan yang kau takutkan kedatangan Tuhan itu ternyata bukan itu. Kita tidak mempersiapkan diri lalu kita mati. Yang kita tidak siapkan adalah kematian. Perang Iran, perang ini itu. Wah, resesi dan sebagainya. Percayalah, Allahku kan mencukupi. Tuhan akan mencukupkan keperluanmu. Jangan panik sendiri, jangan overthinking. Tertib tuh hati. Tertib tuh pikiran. Jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah. Baik oleh ilham roh kita merasakan, kalau kita lihat perang-perangan, kita tahu kok. Yesus pernah berkata akan ada deru perang. Ada kelaparan, ada gempa bumi. Tapi doalah supaya itu jangan terjadi di winter atau musim dingin. Kita bisa berdoa minta kita diluput. Minta orang-orang yang kita kasih diluputkan. Tapi itu semua belum akhirnya. Itu baru tanda-tanda zaman. Seperti orang bersalin itu sudah mulai buka satu. Tapi belum brol bayi. Karena Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, biarkan pikiran kita itu pada amanat agung. Pada tugas kita. Bukan hanya sehari-hari, tapi juga pada misi. Terlibatlah di dalam misi Yesus Kristus dalam keseharianmu. Jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh. Meskipun roh kita itu merasa kok tambah dekat. Betul kalau itu. Yang itu benar. Semakin dekat, gak semakin lama. Kalau Anda tanya Tuhan kedatangannya semakin dekat atau semakin lama, semakin dekat. Kalau dulu mungkin bicara tahun, sekarang seolah-olah dari sisi sorga itu sudah bunyi menit. Udah tinggal minggu, kita nggak tahu. Tapi jangan memprediksi karena nggak ada orang bisa, nggak ada orang boleh tahu. Janganlah kamu, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan oleh kami, seolah-olah dari hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu 666, si Antikristus. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Inilah tujuan 2 Tesalonika. Bukan hanya mengklarifikasi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, pemahaman yang tepatnya apa, tapi juga yang penting adalah menekankan tanggung jawab setiap orang Kristen dalam hidupnya di akhir zaman. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Are you ready? Jika seorang tidak mau kerja, jangan dia makan. Banyak orang di Tesalonika kena pengajaran yang bukan-bukan. Mereka jual bisnisnya semua, mereka tunggu mungkin di loteng gitu pakai baju putih. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, gak datang-datang. Besok mereka pengangguran, akhirnya ngemis-ngemis minta roti. Karena mereka tempat mereka dulu kerja sudah dikasih orang. Mereka gak pelayanan, gak memberitakan Injil, cuman berkanjang pada penglihatan. Oh Tuhan mau datang, minggu depan ada yang berkata nanti tanggal sekian. Janganlah, kerja. Nabung, beli rumah, tutup tuh hutang. Jangan pinjol ya. Jangan dia makan kalau dia tidak mau bekerja. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang gak tertib hidupnya. Dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang boten-boten atau tidak berguna. 1 Timotius, 2 Timotius, setelah itu kita selesai. Haleluya. Penulis 1 Timotius adalah Rasul Paulus. Sebelum pemenjaraan terakhir di Roma. Pesan yang dibawa, indah sekali 1 Timotius ini untuk seluruh jemaat. Yesus itu membangkitkan bapak-bapak rohani yang baik. Dan bapak-bapak rohani yang benar. Agar kita tidak menjadi yatim piatu rohani. Ini adalah intisari 1 Timotius. Hubungan Paulus dan Timotius itu sebagai cermin kaca kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu leaderless. Pasti ada leader-leader yang Tuhan bangkitkan atas hidup kita. Dan kita pun harus membuka diri untuk dibangkitkan bagi orang lain. Ada bapak-bapak rohani yang baik dan benar. Tadi di ibadah sebelumnya saya bahas 2 Korintus. Standar seorang hamba Tuhan yang sejati itu apa? Tidak minta-minta satunya, tidak memanipulasi, not after, bukan untuk agenda pribadi, untuk dapat sesuatu from you.
Tapi di sini diajari bahwa dimensi Bapak rohani ini, meskipun kita tidak perlu memanggil diri kita Bapak rohani seseorang, nggak usah kita dipanggil Daddy, nggak usah kita dipanggil Papa, nggak perlulah. Tapi fungsi Bapak rohani, jangan kita tanam figur Yesus saja, tetapi kita berfungsi sebagai itu. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 1-2 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, garis bawahi kalimat berikutnya, anakku yang sah di dalam iman. Tertanamlah dalam gereja, jangan hanya jadi pengunjung. Dan mentalitas bergereja itu bukan begini, oh aku datang ke gereja ini, ya ini tempat ibadah. Seperti restoran, tidak suka pergi restoran lainnya. Itu mentalitas kutu loncat, tidak ada berkat. Berkat yang saya maksudkan bukan materi saja. Berkat yang saya maksudkan ada ketenangan dalam jiwa. Berkat berikut ini yang ada pada orang yang tertanam dan yang menjalin hubungan yang baik dan benar dengan pemimpin-pemimpin rohani, termasuk dengan gembala sidang. Hubungan itu seperti keluarga, seperti bapak dan anak. Dan saya ngomong ini bukan bicara tentang kami. Ini berlaku untuk semua karena ini firman Allah. Sebagai bapak rohani yang baik dan benar, tujuan utamanya bukan supaya bapak rohani itu jadi sesuatu banget. Tapi supaya jemaat tidak jadi yatim piatu rohani. Maka ada kalimat berikutnya, anakku yang sah di dalam iman, (2). Ada 3 berkat yang diperkenalkan di sini. Orang-orang yang benar-benar menundukkan diri, menganakkan diri, di sebuah gereja, di dalam kepemimpinan yang jelas, 1 kasih karunia, 2 rahmat, 3 damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Dari Allah Bapa, figur ayah, dan dari Kristus Yesus, figur anak. Hati Bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke Bapak. Dalam gereja yang sehat, maka akan begini. Gembalanya tidak akan ngawur, atau para gembalanya. Di luar sana di society, di masyarakat. Apa-apa yang dia katakan, lakukan, tidak katakan. Dia selalu akan memikirkan jemaat. Ini dampaknya apa ke jemaat? Ya. Jadi bukan gembala yang menyembelih dombanya, tapi gembala yang selalu kemana-mana. Dia tidak bermentalitas seperti penginjil keliling, tapi dia membawa bukan hanya Tuhan, tapi rumah yang dia wakili. Itu selalu menjadi nafas kami. Di gereja ini kita punya value nilai yang sangat-sangat tinggi, bahwa kami ini adalah hambamu. Hamba Kristus tapi hambamu. Artinya kami ini melayani. Semakin tinggi itu semakin melayani. Posisi wibawa atau posisi eksklusif itu hanya dalam bentuk fungsi dan authority, otoritas. Menjadi hamba bukan berarti takut. Bukan menjadi budakmu. Menjadi hambamu. Budak itu berarti mengikuti semua ekspektasi. Dengarkan apa demokrasi. Kalau ramai berkata tidak setuju, maka kita tidak ke situ. No. Kerajaan Allah bukan demokrasi, tapi teokrasi. Allah punya pilihan-pilihan, punya musuh, Yosua dan sebagainya. Kemanapun kami pergi, hati Bapak akan selalu menyertai. Kira-kira kayak gini itu nanti dampaknya apa ke anakku? Jemaat juga harus sama. Kalau Anda dimuridkan dengan benar, Anda tidak hanya setelah ibadah pulang, ya wis, bye-bye, sudah. No. Anda di luar sana di masyarakat, hari Senin misalnya besok, apapun yang Anda lakukan, tidak lakukan, katakan tidak katakan, Anda selalu mikir, apa dampaknya ini ke gerejaku? Ke Kristus dulu, apa dampaknya ini pada gembalaku? Mungkinkah nanti akan ada orang datang ke saya, Pastor Philip, ya, itu jemaat you itu, larikan uang orang. Apa dampaknya untuk saudara-saudaramu? Hati bapak anak itu harus ada. Zaman sekarang itu gereja itu jauh standarnya. Bukan begini, gereja itu hanya jadi tempat ibadah. Bukan, gereja itu pembapaan, menganakkan. Dan ada berkat-berkat yang disebut di sini, 1 kasih karunia, katakan kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian yang tidak layak kita terima, kan ada grace dalam hidupmu. Aneh, aku menganakkan diri, kok ada grace tertentu di dalam bisnisku ya? Ini bukan berarti memanipulasi, aku maunya berkat ya, bukan. Tapi ada sesuatu kemenangan, ada kasih karunia, ada kado-kado Tuhan yang aku tidak pernah punya, dan itu mulai nampak dalam hidupku sejak aku tertanam, sejak aku menjadi anak visi. Kok bisa ya terjadi transformasi dalam keluarga saya? Ini jelas-jelas urapan yang diimpor, aku tidak punya, tapi ketika aku tertanam, menundukkan diri, seperti ada urapan yang bukan dari aku, tapi dari bapakku itu turun. Dan keluarga pun merasakannya. Dulu keluarga kita itu dingin. Tapi sejak kita menganakkan diri, ada urapan dari gereja, ada urapan dari bapak-bapak rohani itu yang turun. Kok bisa ya hubungan kami jadi begini? Dalam bisnis, dalam apa? Anda akan mulai merasakan ada
kasih karunia. Lalu ada rahmat. Rahmat itu mercy. Mercy itu artinya kesempatan-kesempatan kedua. Sebenarnya ada extension atau kepanjangan mercy atau kepanjangan, ada perpanjangan kesempatan. Itu bukan karena dirimu, tapi karena iman pemimpinmu. Iman yang dipinjamkan seolah-olah kok bisa aku tuh dipulihkan nih. Situasiku gak mungkin, kok dikasih kesempatan lagi. Itu iman pemimpinmu yang berdiri di hadapan Tuhan. Itu rahmat, itu beda dengan kasih karunia. Kasih karunia itu kesempatan pertama. Something new, wow kok bisa begitu? Aku gak pernah lihat yang ginian. Kok bisa ya? Gerejaku itu sekarang benar-benar memberitakan Injil sampai ujung bumi. Dan tiba-tiba pekerjaan saya kok dibawa juga dalam satu akselerasi. Gak mungkin ini bukan karena kelihayan atau kehebatan. Ini bukan karena koneksi. Masuk satu dimensi, masuk satu level yang gak pernah kami alami. Itu karena bercokol, dia berbuah. Tapi rahmat itu kesempatan kedua. Lalu damai sejahtera itu berarti kerohanian Anda jadi stabil. Kestabilan itu, damai. Kestabilan itu terjadi. Kok bisa stabil? Ya, terakhir, 2 Timotius adalah ditulis oleh Rasul Paulus di penjara Roma. Ini adalah surat Paulus yang terakhir, by the way. Sebelum dia dipenggal atau dieksekusi Kaisar Nero. Dia tulis kepada seorang anak rohaninya yang sangat dia kasih pada Timotius. Paulus mati, membubuhkan tanda tangan terakhirnya surat pribadi kepada seorang murid Kristus yang dia muridkan. Yesus mempercaya anak-anak muda, itu pesannya, dan menyerahkan tongkat astafet berikutnya ke tangan mereka. Sebab itu, hai anakku, 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius ini mengajari kita bahwa Tuhan itu cinta orang-orang muda dan anak-anak kecil. Saya tidak perlu bahas, karena gereja ini mendemonstrasikan terus-menerus, termasuk kemarin konferensi Eagle Kids, termasuk ketika mereka, anak-anak itu giliran sama saya tandem di sini, yang berkhotbah setiap ibadah umum, saya kasih mereka panggung untuk bicara ke jemaat dari sisi anak-anak. Gereja ini punya spirit seperti itu. Saya harap Anda juga mengasihi anak-anak yang Tuhan titipkan di rumah Anda. Jesus loves you. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat ini bertumbuh dewasa, seimbang, dan biar mereka mengalami kemenangan di tahun kemenangan dan berkat internasional ini. Kau akan tunjukkan jalan, khususnya dalam dunia pekerjaan, ekonomi lagi susah. Hamba berdoa setiap jemaat kau berikan bala bantuan dari sorga. Tuhan Yesus membuka jalan-jalan mereka, tutup semua jalan yang kau tidak kehendaki mereka masuk di sana. Hamba berdoa dalam setiap profesi bisnis mereka, dari ibu rumah tangga sampai semua pengusaha, sampai semua karyawan. Tuhan berikan ya Tuhan Yesus kemenangan. Tuhan, hamba berdoa open the heavens for them dalam nama Yesus.